Setelah itu, saudara AZ memerintahkan kepada ajudan untuk menghubungi SRP. AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkaitnya penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah Kota Tanjung Balai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin jadi tersangka. Begini kata KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan telah menetapkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai tersangka terkait kasus suap dana alokasi khusus DAK di Lampung Tengah. Sumber dari internal KPK menginformasikan bahwa lembaga anti rasuah itu bahkan sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada Aziz Syamsuddin. Sebelum SPDP dikirimkan, KPK juga disebut telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan status Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Dikonfirmasi dari redaksi Kompas.com, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait dengan penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Namun Ali belum dapat menyampaikan kronologi sesuai dengan konstruksi perkara secara lengkap, termasuk soal tersangka dan pasal yang tengah disangkakan. Pengumuman tersangka akan disampaikan pada saat dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan. Begitu ucap Ali pada Kamis 23 September yang lalu. Ali juga mengatakan saat ini tim penyidik masih bekerja dan mengumpulkan alat-alat bukti. Menurut dia, KPK telah memeriksa beberapa saksi di Jakarta, Bandung, Tangerang, dan juga Lampung. Ia memastikan KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara di Lampung Tengah itu kepada publik. Kami berharap masyarakat juga bisa terus memantau dan mengawasi penanganannya sebagai wujud transparansi dan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Redaksi juga telah berupaya meminta konfirmasi mengenai status tersangka Aziz Syamsuddin ke Ketua KPK Firly Bahuri. Namun hingga saat ini Firly Bahuri belum memberikan tanggapannya. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, bersama dengan kader partai beringin lain yaitu Aliza Gonado, disebutkan memberikan suap kepada penyidik KPK Stefanus Robin 47. Suap yang diberikan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gonado kepada Robin 47 senilai $36.000 Amerika Serikat atau sekitar 513 juta rupiah, sehingga totalnya yaitu 3,613 miliar rupiah. Pemberian suap dari Aziz Syamsuddin dan juga Aliza Gonado kepada Robin 47 dalam rangka mengurus kasus di Lampung Tengah. Pemberian suap dari Aziz Syamsuddin dan juga Aliza terungkap dalam surat dakwaan Stefanus Robin 47 dan juga Maskur Husain. Nama Aziz Syamsuddin dan Stefanus Robin sendiri pertama kali muncul ke publik saat KPK mengungkap adanya kasus suap yang tengah menjerat Wali Kota Tanjung Balai nonaktif M. Syahrial. Saat itu Aziz Syamsuddin diketahui sebagai orang yang mengenalkan Syahrial dengan Stefanus Robin. Aziz Syamsuddin sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun menjelang Jumat Keramat, keberadaan Wakil Ketua DPR itu juga belum diketahui. Mengenai Jumat Keramat memang merupakan jargon lawas KPK yang kini jarang terdengar. Pernah ada masa di mana hari Jumat membuat para tersangka deg-degan saat menyambangi KPK. Kala itu muncul jargon Jumat Keramat sebab besar kemungkinan para tersangka itu akan ditahan terkait perkara korupsi. Dalam sejarah tercatat sejumlah nama besar pernah terjerat di Jumat Keramat. Tidak hanya ditahan, istilah itu juga lekat dengan penetapan tersangka kelas kakap di KPK. Misalnya saja sosok Setia Novanto yang saat itu diumumkan KPK sebagai tersangka pada Jumat 10 November 2017. Novanto juga dijerat dengan kasus mega korupsi proyek EKTP. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI.
Begitu kata Wakil Ketua KPK saat itu, yaitu Saud Sitomorang di kantornya di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Jumat 10 November 2017. Menilik ke belakang lagi, ada nama Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditahan KPK pada Jumat 10 Januari 2014. Ada lagi nama lain yaitu Ratu Atut Hosyiah yang saat itu menjabat Gubernur Banten. Ratu Atut ditahan pada Jumat 20 Desember 2013 karena terlibat dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak dan proyek pengadaan alat kesehatan Alkes Provinsi Banten. Lalu, ada pula nama Richard Joslino atau RJ Lino yang lebih dari 5 tahun berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit kue kontainer crane, dan RJ Lino ditahan oleh KPK pada Jumat Keramat 26 Maret 2021. Lalu saat ini menjadi Jumat Keramat Aziz Syamsuddin. Ya, memang hari ini adalah hari Jumat di mana Aziz Syamsuddin dipanggil oleh penyidik KPK. Perihal pemanggilan Aziz Syamsuddin pada hari ini juga diamini oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Informasi yang didapatkan oleh redaksi Detikcom dari sumber internal di KPK menyebut apabila Aziz Syamsuddin telah berstatus tersangka. Saat redaksi menanyakan hal tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan informasi itu. Pada saatnya akan kami sampaikan kepada publik, begitu ucap Firly pada Kamis 23 September. Kabar terbaru usai ditetapkan tersangka oleh KPK, keberadaan Aziz Syamsuddin belum juga diketahui. Namun mengenai Jumat Keramat untuk Aziz Syamsuddin, sebaiknya ditunggu kehadirannya di KPK pada hari ini. Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Ketua DPR fraksi Golkar Aziz Syamsuddin disebutkan telah menawarkan bantuan kepada Wali Kota Nonaktif Tanjung Balai M. Syahrial untuk mengurus perkara jual beli jabatan di pemerintah Kota Tanjung Balai. Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan dalam sidang korupsi terdakwa kasus suap penyidik KPK M. Syahrial Senin 20 September. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2020 pukul 8 malam, di rumah Syamsuddin, terdakwa Syahrial berkunjung untuk membicarakan keikutsertaan terdakwa pada Pilkada Tanjung Balai periode 2021-2026. Dalam pertemuan tersebut, Syahrial menyampaikan kekhawatirannya soal kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai yang bisa menurunkan elektabilitasnya sebagai calon wali kota. Dengan mengatakan, "Bro, mau gue kenalin, tapi jangan cerita-cerita mengenai proyek lo, siapa tahu bisa bantu-bantu untuk pilkada, bro." Hakim menuturkan setelah itu, Syahrial setuju dengan penawaran Aziz, dan kemudian Robin tiba di kediaman Aziz, diantar oleh ajudan Aziz bernama Dedi Yulianto. Kemudian Aziz mempersilahkan Robin dan Syahrial berbincang. Kala itu, lanjut Hakim, Robin juga langsung memperkenalkan diri sebagai penyidik KPK. Aziz Syamsuddin juga aktif sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti.